Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, jamaah salat zuhur, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas buku tanya jawab dan akwal tentang sholat. Kita sampai pada halaman 72. Pertanyaannya, adalah benarkah ada dalil yang menyatakan bahwa kita disarankan berdoa saat sujud terakhir dalam sholat kita? Kalau benar, bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Lalu apakah doa itu diucapkan dalam hati atau tidak? Ini 3 pertanyaan penting. Jawabannya, memang benar kita dianjurkan untuk banyak membaca doa ketika sujud, tetapi tidak ada khusus sujud terakhir, enggak ada. Doalah pada sujud terakhir itu enggak ada. Yang ada apa? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa ammas sujudu fastahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka berusahalah untuk berdoa sebanyak-banyaknya, sebisanya, berdoa sebanyak-banyak. Kenapa? Faqaminun ayyustajabalakum. Maka dalam sujud itu kemungkinan besar berpotensi untuk diterima. Jadi salah satu tempat mustajab itu ketika sujud, atau salah satu waktu diterimanya doa itu ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Katanya itu saja. Riwayat Imam Muslim, tidak ada di sini. Di sini disebutkan wa ammas sujudul akhir fastahidu fi sujud, enggak ada. Siapa yang bilang itu? Ya, enggak ada. Maka di sini berarti kita diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, sujud kelima, sujud keenam, sujud ketujuh sampai sujud ke-8 sama. Posisinya sama. Tidak harus dikhususkan perbanyaklah sujud, perbanyaklah doa dalam sujud akhir. Kadang sering kita mendapatkan seorang imam atau seorang yang sholat itu sujud pertama itu bila sujud terakhir lama banget, 15 menit. Sholat macam apa itu? Gaya mana sholat seperti itu? Bahkan sebaliknya, sholatnya Rasulullah SAW itu pertama panjang, kedua agak pendek, ketiga agak pendek, yang terakhir pendek. Nah, itu begitu biasanya. Makanya rakaat pertama ada bacaannya setelah Fatihah, dan bacaannya biasanya Rasulullah memilih bacaan yang lebih panjang. Umpamanya sholat 2 rakaat sebelum fajar, sunahnya apa? Membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, lebih panjang dibanding rakaat kedua yang membaca Qul huwallahu ahad. Begitu hampir seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua dan seterusnya. Maka sujud diperbanyak, doa dalam sujud itu di semua sujud, bukan di sujud terakhir. Yang mengatakan sujud terakhir itu harus mendatangkan dalil dan belum ditemukan dalil. Maka harus disamakan sujud pertama sama sujud terakhir. Kalau panjang semuanya, pendek semuanya. Sholatnya Rasulullah SAW itu seimbang, tidak terlalu berbeda banget. Yang kedua, di sini ditanyakan, ya, apakah boleh berdoa pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh, hukumnya haram. Sholat pakai bahasa Indonesia haram. Nggak tahu maknanya, walaupun nggak tahu maknanya, tetap harus berbahasa Arab. Makanya sebagian ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, khutbah Jumat itu kalau bisa pakai bahasa Arab.
Karena khutbah itu bagian daripada ibadah Jumat. Atau dia mengatakan khutbah itu mewakili 2 rakaat, sholat Jumat itu 2 rakaat. Karena Jumat itu maksuratun minadz dzuhri. Jumat itu qasar daripada zuhur menurut sebagian mazhab Syafi'i. Makanya disunahkan atau bahkan diwajibkan sebagian itu berbahasa Arab karena ibadah kayak sholat. Itulah rahasia kenapa di kampung-kampung itu khutbahnya pakai bahasa Arab walaupun yang khutbah juga nggak paham isinya apa. Yang penting bahasa Arab. Seperti Anda sholat, memang semua orang juga paham isi sholat kan. Seperti itu maksud atau kajian fikihnya seperti itu. Ya, makanya mestinya kalau di sini tahu bahasa Arab semua, bahasa Arab khutbahnya. Paling tidak mukadimahnya bahasa Arab. Sekarang di Indonesia sampai mukadimah pun pakai bahasa Indonesia. Maka paling tidak kalau di Indonesia itu mukadimah bahasa Arab, khatimah bahasa Arab, pertengahannya bahasa Arab, walaupun di salah satu bahasa Indonesia. Itu rukhsah sebenarnya, sunahnya adalah bahasa Arab. Maka di sini tidak boleh berdoa ketika sujud pakai bahasa Indonesia. Saya pernah mendengar seorang dai membolehkan seorang berbahasa Indonesia, tapi saya nggak tahu dalilnya dari mana. Ini terlalu berlebihan, kurang hati-hati di dalam berfatwa. Ya karena nggak paham, doa apa saja. Doa yang dia pahami, doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah mencakup seluruh yang ada di dunia. Maka disebut dengan doa sapu jagat. Jadi jagat itu disapu semua. Tidak ada yang tersisa kecuali masuk dalam doa itu. Itu doanya dalam Al-Qur'an. Maka pertanyaan berikutnya, boleh enggak ya kita membaca itu dengan bacaan Al-Qur'an? Dalam sujud tidak boleh kita membaca Al-Qur'an. Ya. Makanya kalau doanya dari Al-Qur'an, dirubah doanya itu. Kalau tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan pakai Rabbana dong. Kalau pakai Rabbana Anda berarti membaca Al-Qur'an. Pakai apa? Pakai Allahumma. Allahumma apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ditambahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri. Tambah satu kan bukan ayat lagi. Pokoknya jangan diniatkan ayat dan kalau bisa bacaannya jangan seperti ayat, dirubah-rubah dikit ya. Supaya apa? Doanya tidak seperti Al-Qur'an karena kita dilarang membaca Al-Qur'an ketika sujud. Kita sujud diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah, yang mensucikan Allah dan banyak berdoa. Doanya pakai doa Al-Qur'an yang diganti, harokatnya itu diganti bunyinya, doanya dari sunnah lebih baik. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Itu doanya Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq dalam sholat. Boleh dibaca sebelum salam, boleh dibaca ketika sujud. Nah, sujud ini adalah tempat yang mustajab di dalam berdoa. Nah, ini pertanyaan berikutnya sama tadi. Saya dengar ada hadis yang melarang untuk membaca Al-Quran ketika sujud. Tapi boleh Kak saya membaca doa yang ada dalam Al-Quran ketika sujud? Sudah saya jawab tadi. Ada pun hadisnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raqian aw sajidan." Ketahuilah bahwa saya dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Fa'amar rukuk fa'adzimu fi rabb azza wa jalla. Ada rukuk maka agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim diagungkan. Wa masujud tadi sebutkan fastahidu fid du'a. Ada sujud maka perbanyaklah doa karena faqaminun ayustajaba lakum, karena berpotensi untuk diterima doa.